Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rikmar Udavan di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang pembuatan visual novel, mekanisme visual novel. Dan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat karakter, potret karakter yang akan kita gunakan sebagai avatarnya ya, avatarnya di dalam mekanisme visual novel. Seperti ini kurang lebih kira-kira yang akan kita gunakan. Ini teknik yang sangat bagus jika Anda ingin membuat mekanisme visual novel tapi Anda nggak bisa menggambar karakternya. Nah, untuk membuat mekanisme visual novelnya sendiri, terutama untuk bagian teksnya, kita akan mendownload di Jetchill. Itu nama package-nya adalah Visual Controller di Interaction. Baik, ini Jetchill-nya di Interaction. Kita download dulu. Namanya Novel Controller. Ini Novel Controller versi 5. Two hours later. Oke, jika Anda sudah mendownload Novel Controller dan juga mengimportnya ke Unity, maka seharusnya di folder 4 di folder interaction itu ada Novel Controller. Nah, di sini kita akan menggunakan prefabnya ada banyak ya di sini. Ada beberapa yang bisa dipilih. Mungkin untuk contoh kali ini kita akan pilih yang single karakter. Di single karakter ini ada left single karakter sama right single karakter. Kita akan pilih yang left, berarti karakternya ada di sebelah kiri. Nah, ini mungkin image-nya akan saya hapus dulu ya. Image-nya saya hapus. Kemudian untuk kanvasnya pun mungkin saya akan pilih menggunakan canvas view yang sudah di set dari Jetchill. Ini saya matiin. Kemudian baru saya akan impor masuknya yang dari single karakter yang ini. Oke, langsung begitu kita drag si karakter ini, si prefabnya kita drag ke kanvas, ada beberapa settingan yang langsung jadi ya. Yang pertama adalah backgroundnya. Background yang paling besar ini warna hitam, agak-agak sedikit transparan. Anda bisa atur warnanya di sini sebetulnya di bagian apa nih namanya, image ya. Bisa transparan warna biru atau misalkan hijau, biru, mau merah juga boleh. Cuman saya biasanya pakai warna hitam untuk transparannya. Untuk mengatur transparan warna bisa di sini. Ini bisa digeser. Ini settingan defaultnya 50. Kalau 255 ini gelap jadinya. Tapi kalau misalkan 50 agak-agak transparan lah. Jadi background belakangnya masih tetap kelihatan. Kemudian di bagian kiri ini ada yang box warna putih. Inilah tempat kita menyimpan karakternya. Jadi tadi yang udah kita di video sebelumnya ya, kita sudah bikinkan karakter. Kita foto misalnya boy 0. Nah, sama seperti ini nanti kita tinggal disesuaikan ukurannya. Ini memang nggak ada aturan, bebas lah. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian di bagian dialog, di sini ada karakter A. Kita lihat lagi di bagian dialog. Ada name, grup ada name. Karakter A. Nah, ini misalnya nama karakternya. Misalnya boy. Kan? Kemudian di bagian teksnya di sini ada teks 1 dan teks 2. Ini adalah teks Indonesia, ini adalah teks Indonesia, dan perhatikan juga di dalam sini sudah dipasang teks multi language. Jadi yang muncul bukan cuma teks Indonesia tapi juga bisa teks bahasa Inggris atau juga teks Arab. Terserah sih sebetulnya mau pakai yang mana. Dan karena ini sudah menggunakan multi language ya, maka satu hal yang harus kita isi terlebih dahulu adalah variable language. Ini masalah variable language, bagaimana membuat bahasa, bagaimana membuat aplikasi multi bahasa, sudah saya bahas di video sebelumnya. Kita berarti harus masukin dari calculation di variable model.
ada config, ada var language ya. Kita masukin dulu. Var language ini adalah bukan komponen visual, jadi mesh renderer bisa kita matiin. Ini kita centang, ininya kita kasih runtime aja Indonesia, jadi defaultnya programnya Indonesia. Ini kita coba dulu ya, langsung kita tes dulu hasilnya seperti apa. Oh sorry, ada yang belum dimasukin ya. Di teks itu dimasukin var language. Sorry, ini. Dan di teks keduanya ada var language juga. Pastinya sudah. Coba kita tes. Oh dia nggak muncul. Oh iya, dia nggak muncul karena belum dihidupin. Iya bener. Dia nggak muncul karena belum dihidupin. Kita akan paksa dihidupin dulu. Di bagian dialog controller itu ada satu menu ya. Ini adalah star on star. Ini kalau dipaksa dihidupin dari awal. Jadi nggak apa-apa, kita paksa dulu aja star on starnya kita centang supaya dia pada saat muncul nyala si dialognya langsung. Ini masih bentar. Oh sorry, ini ada yang kelewat lagi nih. Di bagian sini ada using type animation, kita centang dulu. Jadi nanti si teksnya akan seperti diketik. Tes lagi. Ini Latek Indonesia, kemudian nah, yang harus Anda lakukan adalah setelah mekanisme ini jalan, Anda tinggal fokus kepada teksnya. Jadi di bagian sini ada teks 1, teks 2 ya, yang sudah dijadikan sebagai template. Anda tinggal ganti di sini, misalnya ganti halo, apa kabar? Nama saya Cetak Boy, gitu kan. Bagian teks 2-nya mungkin selamat datang selamat datang di aplikasi ini. Bagaimana kalau Anda ingin menambahkan teks selanjutnya? Anda tinggal duplikat yang ini, teks 2-nya Anda duplikat, tambah lagi teksnya. Mari belajar bersama-sama. Baik, ini adalah dialog yang bisa digunakan untuk karakter yang di sebelah kiri. Ini akan saya matikan dulu. Kemudian kita akan tambahkan karakter yang di sebelah kanan. Di mana tadi ya? Di level controller ada single karakter. Ada yang dialog sebelah kanan ini sama, kita drag juga. Seperti ini dan polanya sama. Bagian sini bisa kita tambahin karakter, karena kebetulan karakternya cuma ada satu ya. Kita pakai boy 2 deh, nggak apa-apa, mirip-mirip. Nah ini hanya saja karena dia harusnya adalah menghadap ke sebelah kiri, kita bisa paksa dia flip ke kiri dengan menegatifkan skala X. Kita kasih minus, maka dia akan menghadap ke kiri. Kemudian sama kita lihat di bagian dialog, di sini ada name group. Di sini nama karakter 2-nya boy 2 misalnya. Kemudian di teks ini sama-sama membutuhkan variable language. Jadi kita coba pasang variable language. Ini juga kita pasang variable language. Kemudian di sini pertanyaannya apa ya? Misalnya aku mau nanya sesuatu, boleh nggak? Nah gitu ya. Ini kalau misalnya kita ingin membuat satu buah dialog saja. Nah permasalahannya karena di sini template-nya sudah ada 2 dialog. Kalau kita ingin hanya memasangkan satu dialog, ini harus kita hapus. Tapi kalau misalkan di delete, ini nggak bisa karena ini masih terkunci dalam sebuah prefab. Jadi prefabnya kita bongkar dulu. Ini ibaratnya ini adalah template yang sudah jadi ya. Ketika kita mau ngurangin atau nambahin mungkin nggak bisa. Jadi ini kita template-nya kita bongkar. Caranya klik kanan, kemudian unpack prefab, dan baru kemudian teksnya bisa kita delete. Kemudian kita lihat
karakter yang kirinya nih, yang kanan. Lupa, belum dinyalain juga. Kita coba nyalain paksa dulu ya. Kita coba nyalain paksa di using type animation sama star on star. Nah, ini. Baik, supaya supaya terlihat TikToknya antara dua karakter ini, saya akan coba buat simulasi dialog. Jadi yang pertama adalah ini saya unpack dulu prefabnya ya, supaya bisa kita edit. Jadi masing-masing karakter hanya ngomong satu kalimat. Halo, apa kabar, nama saya Boy, ada yang bisa saya bantu? Nah, misalkan gitu. Kemudian yang ini, si dialog yang keduanya, misalnya kalau dialog yang pertama ini star on star karena dia muncul di detik pertama, tapi karakter yang sebelah kanan ini kan tidak boleh star on star, dia harusnya muncul setelah dialog pertama selesai. Jadi kita uncheck si star on starnya untuk yang dialog kanan. Kemudian teksnya kita ganti, misalnya ada yang bisa saya bantu, saya mau nanya rumah Pak RT di mana ya. Nah gitu. Kemudian kita sudah punya nih satu dialog ya. Yang satu dialognya dia bilang ada yang bisa saya bantu. Kemudian dialog yang kedua dia bilang saya mau nanya rumah Pak RT di mana ya. Nanti akan dijawab sama yang dialog sini. Jadi caranya yang dialog yang L ini kita duplikat. Kita duplikat saja itunya. Kemudian dialognya kita ganti. Nama rumah Pak RT di mana ya? Rumah Pak RT ada di sebelah rumah Pak RW. Kemudian ini karena tadi ada star on starnya kita matiin. Kemudian yang right-nya sama kita duplikat juga sebagai jawabannya. Terus dia bilang oke, terima kasih ya. Nah, jadi ini ada 4 dialog ya. Jadi pertama sini nanya ada yang bisa saya bantu, kemudian yang kanan bilang rumah Pak RT di mana, yang kiri bilang rumah Pak RT ada di sebelah rumah Pak RW, yang kanan bilang oke, terima kasih. Nah, gitu. Ini adalah pola struktur penceritaan linear. Storytelling linear artinya tidak ada pilihan mau jawab apa. Pokoknya kalau kita klik ceritanya runut dari atas ke bawah. Kemudian kita untuk menghasilkan dialog itu kita akan matikan semua dialog kecuali dialog pertama. Karena akan dimulai dari sini. Setelah dialog ini selesai, dia harus menghidupkan dialog selanjutnya. Jadi yang menghidupkan dialog-dialog selanjutnya yang mati ini adalah si dialog yang pertama. Di bagian sini, bagian inspektor tuh ada event ya. Ada beberapa event. Yang akan kita pakai adalah event paling bawah. Bentar, ini paling bawah nih. Ada namanya finish dialog event, hide after finish. Jadi ini sudah default dicentang. Jadi setelah dia dialog pertama selesai, secara otomatis dia akan menghilang selesai dialognya beres. Tapi selanjutnya adalah dia harus menghidupkan dialog selanjutnya. Ini ada 2 event yang harus diaktifkan. Jadi kita add 2 kali. Yang pertama adalah dialog ini harus menghidupkan dialog selanjutnya, yaitu yang ini. Kita masukin, kita hidupkan dialognya, kita aktifkan. Kemudian yang kedua, dialog ini kita harus karena tadi star on starnya tidak dicentang dan harus di start dari yang dialog terakhir, kita masukin lagi dialog ini dan pilih fungsi start dialog. Di dialog control ada fungsi start dialog. Nah, gini. Jadi sebuah dialog yang ini ya, yang dialog sebuah dialog itu pada saat dia berakhir, dia harus bertanggung jawab menghidupkan dialog sesudahnya dan mengaktifkan menyalakan fungsi start dialog supaya nanti
tiktokan terus gitu si dialognya. Jadi nggak mati pada saat dia selesai. Ini akan kita coba untuk dialog yang dua dulu ya. Kita akan coba di dua dialog dulu. Kita play. Jadi yang dialog yang kiri ini dia akan sampai sini dialognya selesai. Ketika saya klik, maka dia akan mematikan dirinya sendiri. Dia akan menyalakan dialog selanjutnya dan dia akan menyalakan fungsi start dialog untuk dialog selanjutnya. Jadi kalau saya klik, dia saya klik di sini, dia akan pindah ke di mana ya? Kalau ini saya klik, dia langsung mati karena defaultnya semua dialog itu setelah selesai dia akan mati sendiri. Cuman harusnya kan kita masih punya sisa 2 dialog nih. Nah, ini tanggung jawab dialognya yang kedua untuk menyalakan dialog selanjutnya. Jadi ini kita nyalain juga. Kamu harus menyalakan dialog ini, centang. Kemudian kamu juga harus start dialog untuk dialog yang ini. Start dialog. Dialog yang ketiga sama. Dialog ketiga dia harus menyalakan dialog yang keempat. Kemudian dia juga harus men-start dialog yang keempat. Nah gini, harusnya ini sudah menjadi sebuah percakapan yang baik. Coba kita tes ya. Kalau saya klik, boy saya klik lagi. Klik lagi. Oke, terima kasih ya. Baik, setelah 4 dialog ini selesai, maka semua dialog akan dimatikan. Nah, menariknya adalah karena ini setiap dialog ini punya karakter sendiri, punya image sendiri. Anda bisa mengubah gambar dari setiap karakter untuk setiap dialog. Jadi ini nanti kaitannya dengan poster model. Semakin banyak Anda membuat pose-pose karakter, maka dialognya akan semakin menarik ya. Misalnya kalau misalkan ini kan kita hanya menggunakan 2 buah gambar, kita bisa coba tambahin gambar yang ini misalnya. Nah kayak gini untuk dialog kedua, sehingga nanti pada saat terjadi percakapan ini untuk satu dialog bentuk karakternya bisa berubah ekspresinya. Misalkan yang sekarang yang pertama dia membuka tangan, kemudian saya bantu ini nanya dia, saya mau nanya rumah Pak RT di mana ya. Begitu saya klik, nah ini gambarnya berjalan. Semakin banyak Anda membuat pose-pose yang menarik dengan karakter Anda, maka nanti si bentuk dialognya akan semakin keren. Baik, ini kita sudah berhasil membuat dialog, dan yang akan kita gabungkan dengan dialog ini adalah bagaimana atau kapan si dialog ini muncul. Kita akan coba tambahkan mekanisme ini dengan mekanisme yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu di mekanisme first person shooter. Jadi untuk yang canvas view yang sudah jadi ini mungkin saya akan coba masukin semua ya. Kemudian ini saya ganti namanya jadi dialog rumah Pak RT. Kemudian dialog rumah Pak RT ini akan saya jadikan prefab. Saya akan lempar ke sini. Original prefab. Sehingga nanti di scene selanjutnya si dialog Pak RT sudah jalan. Saya nggak usah bikin lagi, nggak usah setting lagi. Saya tinggal fokus menggabungkan antara dialog rumah Pak RT ini dengan mekanisme yang sudah saya buat sebelumnya di FPS controller. Kita buka scene sebelumnya. Kalau teman-teman masih ingat, kita pernah bikin scene FPS mana ini? Nah seperti ini ya. Jadi kalau saya play,
Ini karakternya bisa berputar-putar, kemudian bisa maju mundur juga karakternya. Nah, ini yang akan kita tambahkan di sini adalah ketika kita akan berjalan, kemudian kita bertemu dengan seseorang karakter yang tadi, dan ketika kita mendekati karakternya, dialog itu akan muncul. Dialognya akan muncul. Jadi si mekanismenya adalah kita akan tambahkan karakternya ini ya. Nah, karakternya yang ini. Jadi pura-puranya kita akan mendekati dia. Dia lagi ngomong, kita deketin. Nah, begitu kita deketin dia, langsung akan memunculkan dialog yang tadi. Nah, untuk membuat mekanisme seperti itu, kita membutuhkan satu package lagi dari Jetchill, yaitu Collision Controller. Kita pindah dulu ke Jetchill. Di Jetchill apa ya namanya ya, Collision Controller itu di Jetchill nomor 8 ya. Collision, kita download. Ada Collision Controller. Ini adalah package untuk mendeteksi tabrakan ya. Ada Impact Controller, kita download versi 5. Nama package-nya Collision Impact Controller. Kita download dulu. 2 hours later. Oke, kalau sudah mendownload Collision Controller dan mengimportnya ke Unity, maka Anda akan mendapatkan folder nomor 8 Collision Impact Controller. Collision Controller-nya ada di sini. Nah, ini ada Collision Controller, ada Sprite Collision Controller di folder prefab. Kita akan pasang yang Collision Controller. Kita drag ke sini. Nah, ini sebetulnya mirip-mirip seperti Click Controller ya, yang mungkin Anda pernah lihat di video saya sebelumnya. Bedanya kalau ini bukan diklik, tapi ketika karakter kita nabrak sesuatu. Nah, jadi nanti logikanya adalah ketika karakter yang FPS controller ini adalah menabrak box ini, maka dia akan menampilkan sebuah event. Eventnya yang akan kita gunakan adalah event si menampilkan novel, visual novel tadi. Ini kita centang. Ini ada is trigger, ini ada tulisan, ada event namanya trigger enter setting. Apa yang terjadi kalau sesuatu menabrak ini? Ini ada trigger enter tag. Nah, di sini ada tag. Tag itu ada semacam pengelompokan, semacam grup. Grup siapa yang akan nabrak box ini? Kalau kita lihat di FPS controller itu nama ininya masih untagged, masih apa ya, masih tidak ada tagnya. Sebaiknya ini kita ganti jadi player supaya jelas. Jadi si collision ini si player ini tagnya player sudah di tag di sini, sehingga nanti dari collision controller udah bisa tahu kalau yang nabraknya player. Kalau saya ditabrak sama player, maka jalankan fungsi yang ada di sini eventnya. Ini mirip-mirip seperti button click, cuman ini versi collision. Tadi kita sudah bikin prefab untuk si dialog rumah Pak RT. Jadi dialog rumah Pak RT-nya kita pasang ke sini. Dialog rumah Pak RT udah jalan ya. Cuma di sini kita harus bikin sebuah penyesuaian lagi karena di dialog rumah Pak RT defaultnya itu adalah si dialog ini sudah muncul dan ada star on star. Defaultnya kan seperti itu. Nah, sekarang ini kita ganti. Jadi ini star on star-nya kita matikan, kemudian dialognya pun kita matikan. Semuanya mati. Dialog pada awalnya mati, dan nanti yang akan menghidupkannya adalah si collision controller. Jadi kalau misalkan box ini ditabrak sama player, maka eventnya adalah sama eventnya 2 juga. Masukkan karakter yang paling pertama, dialog yang paling pertama. Nyalakan dialog yang pertama.
kemudian start dialog yang pertama. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini coba kita tes dulu. Harusnya kalau saya sebagai player nabrak box biru yang ini, harusnya ketika ditabrak akan muncul sebuah visual novel dialognya. Nah, muncul. Apa kabar? Ada yang bisa bantu? Oke, sudah jalan. Nanti fokusnya sebetulnya adalah tinggal bagaimana Anda membuat semacam logika terhadap kejadian ini. Karena kalau kita nabrak sebuah box biru tiba-tiba ada dialog, sebetulnya aneh gitu. Tapi dialognya bisa kita hilangkan, sehingga yang terlihat adalah ketika saya menabrak seorang karakter, maka saya akan berbicara dengan karakter tersebut. Nah, ini makanya di dialog Pak RT itu ada pilihan untuk mematikan atau mengurangi intensitas si dialognya. Jadi kalau misalkan kita kasih 200 ya, satu aja nih kasih 200. Sekarang harusnya bentuk dialognya akan lebih logis karena yang akan kita tabrak adalah karakter, bukan lagi kubus biru. Kubus biru sih sebenarnya, cuman kan secara kasat mata nggak kelihatan kubus birunya. Jadi sebenarnya kita seolah-olah nabrak karakter. Ketika kita nabrak karakter, seolah-olah kita sedang berbicara dengan dia gitu. Ting. Nah, gini baru muncul. Halo, apa kabar? Nama saya Bu, ada bisa bantu? Nah, seperti itu ya. Baik, kira-kira itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.